Jika Anda diminta untuk tinggal di daerah miskin di Afrika selama 20 tahun, berapa lama Anda akan bertahan? Ini mungkin terdengar sedikit gila, tetapi kenyataannya, di Nigeria, ada seorang lelaki Tionghoa yang telah tinggal di sana selama 20 tahun. Dia tidak berimigrasi untuk tinggal di sini, tetapi karena pengaturan kerja. Selama 20 tahun terakhir, pemuda tersebut telah bekerja sama dengan petani lokal untuk menanam apa yang disebut beras super. Beras super adalah varietas padi dengan hasil tinggi yang dapat menghasilkan lebih banyak makanan dengan sumber daya yang lebih sedikit. Melalui penyebaran teknologi ini, dia telah membantu sekitar 300.000 orang keluar dari kelaparan. Kini, perbuatan baik pemuda Tionghoa ini tidak hanya diapresiasi secara luas oleh masyarakat setempat, tetapi dia bahkan telah dihormati sebagai kepala daerah setempat. Jadi, dalam video hari ini, kami akan menceritakan kisah pria Tionghoa ini secara lebih mendalam. Kami tidak hanya akan berbicara tentang bagaimana dia menjadi pemimpin, tetapi juga akan mengeksplorasi teknologi penting dan perubahan yang telah dia bawa ke Nigeria dalam 20 tahun terakhir. Tahukah Anda seberapa aktif Tiongkok berinvestasi di negara-negara Afrika? Menurut statistik, selama 60 tahun terakhir, Tiongkok telah membantu lebih dari 900 proyek pembangunan ekonomi dan sosial di Afrika. Proyek-proyek ini mencakup pendidikan, konstruksi infrastruktur, perawatan medis, dan bidang lainnya, serta telah memberikan kontribusi penting terhadap pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara Afrika. Pada saat yang sama, Tiongkok juga sangat mendorong perusahaan-perusahaannya sendiri untuk membangun dan mengoperasikan zona kerja sama ekonomi dan perdagangan di Afrika, menciptakan banyak peluang kerja lokal dan mempromosikan integrasi mendalam rantai industri Tiongkok Afrika. Pada akhir tahun 2023, stok investasi langsung Tiongkok di Afrika telah melampaui 52 miliar dolar Amerika setara dengan sekitar 780 triliun rupiah. Dan lebih dari 3.000 perusahaan Tiongkok telah berinvestasi dan mendirikan bisnis di Afrika. Di antara bidang pertanian yang diinvestasikan di Afrika, investasi Tiongkok adalah yang paling patut diperhatikan. Namun, dalam konteks abad ke-21, pembangunan pertanian menjadi inti penting bagi pembangunan semua negara. Namun, dalam bidang ini, Tiongkok telah melampaui seluruh negara di dunia. Menurut data pada tahun 2023, total produksi beras Tiongkok mencapai 270 juta ton, dan total luas tanam padi sekitar 39 juta hektar. Mencakup lebih dari 20% luas tanam padi global. Hasil dan luas tanam yang sangat besar menunjukkan posisi terdepan Tiongkok dalam bidang pertanian. Namun, jika dibandingkan dengan pembangunan pertanian di banyak negara Afrika yang masih tertinggal karena kondisi iklim dan keterbelakangan teknologi pertanian. Bahkan, sulit bagi Nigeria dan Afrika untuk memastikan bahwa penduduknya dapat mendapatkan makanan lengkap. Dengan latar belakang ini, untuk mengubah pendekatan ini, seorang pemuda Tionghoa memimpin penanaman 600 hektar padi di Nigeria, membebaskan 300.000 orang Nigeria dari kelaparan. Nigeria adalah negara terpadat di Afrika, dan 35% penduduknya bergantung pada pertanian untuk menyediakan lapangan kerja. Oleh karena itu, pertanian selalu menjadi industri pilar penting di negara ini. Namun, meskipun penting, pertanian di Nigeria tidak mengarah pada kehidupan yang sejahtera. Tanah tandus dan kurangnya pengetahuan pertanian membuat sebagian besar masyarakat Nigeria masih hidup di bawah garis kemiskinan. Untuk mengatasi kekurangan pangan yang parah, pada tahun 2004, pemerintah Nigeria sangat membutuhkan bantuan dari dunia luar,
dan akhirnya mencari bantuan dari Tiongkok untuk mengatasi masalah kelaparan. Sebagai salah satu mitra terpenting di Afrika, Tiongkok dengan positif menanggapi permintaan Nigeria. Selanjutnya, Tiongkok mengirimkan seorang ahli pertanian berpengalaman dan 9 peserta pelatihan ke Nigeria untuk membantu. Ahli pertanian dari Tiongkok ini bernama Wang Shumin. Pada tahun 2004, Wang Shumin pertama kali menginjakkan kaki di Nigeria sebagai teknisi yang dikirim oleh proyek pertanian Tiongkok. Dengan tujuan mempromosikan penggunaan alat pertanian dasar tradisional Tiongkok dan teknologi penanaman padi canggih kepada petani lokal, tim bantuan teknis memperhatikan sepotong lahan terlantar seluas sekitar 600 hektar di pinggiran Nigeria. Mereka berencana untuk mengembangkannya menjadi pertanian padi besar yang bertujuan sebagai basis praktis untuk mendemonstrasikan dan mempromosikan teknologi penanaman canggih. Namun, cita-cita selalu indah dan penuh, namun kenyataannya seringkali tipis dan kejam karena kondisi alam yang melekat dan iklim di Nigeria Selatan. Iklim di Nigeria Selatan sangat istimewa dan termasuk dalam iklim savana. Sepanjang tahun, iklim ini dapat dibagi menjadi musim kemarau dan musim hujan, tetapi secara keseluruhan, masih panas dan hujan. Iklim ini tidak hanya tidak mendukung pertumbuhan padi, tetapi juga menyebabkan gulma berkembang biak dengan cepat di sawah padi. Gulma yang tumbuh dengan cepat membuat teknis pengelolaan lahan yang semula tim tidak dapat terapkan rencana dengan baik. Ditambah dengan medan yang terjal, penyiangan besar, dan peralatan pertanian yang tidak dapat beroperasi dengan baik. Target produksi awal dari pertanian ini adalah 4.000 ton beras. Namun, pada akhirnya, produksi aktual hanya mencapai 300 ton. Meskipun mengalami kemunduran yang sangat besar, Wang Shumin tidak memiliki niat untuk menyerah. Dia tahu bahwa jika Tiongkok tidak dapat membantu rakyat Nigeria, mereka akan menderita kelaparan dalam waktu yang lama. Setelah lebih dari 10 tahun melakukan investasi dan upaya berkelanjutan, Wang Shumin dan timnya akhirnya berhasil mengembangkan varietas padi baru, yakni GAL R1, pada tahun 2017. Setelah uji coba regional dan uji produksi di Nigeria, hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata hasil GAL R1 setidaknya 30% lebih tinggi dari varietas padi sebelumnya. Selain itu, GAL R1 berhasil didaftarkan di Nigeria sebagai varietas padi pertama yang dibudidayakan oleh lembaga swasta yang diberi nama resmi di Nigeria. Pada tahun 2018, GAL R1 meningkatkan produksi beras di Nigeria sebanyak lebih dari 2 juta ton, memberi manfaat bagi sedikitnya 200.000 petani dan membantu mereka mengatasi masalah kelaparan. Dengan bantuan berkelanjutan selama lebih dari 20 tahun, produksi beras Nigeria telah mencapai terobosan bersejarah. Menurut data dari Kementerian Pertanian Nigeria, rata-rata hasil beras per bulan di negara tersebut telah mencapai 500 kg pada tahun 2022. Di hasil per hektar, di beberapa lahan percobaan, telah mencapai 1.000 kg. Sejauh ini, mereka telah menanam lebih dari 3 juta ton beras di Afrika, yang sepenuhnya membebaskan 300.000 orang Nigeria dari kelaparan. Ini bertujuan untuk membantu negara-negara ini secara bertahap mencapai pembangunan pertanian yang mandiri. Penduduk desa setempat juga memberinya gelar kepala kehormatan untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka yang mendalam kepada Wang Shumin dan timnya.